Halo Sobat Pinu, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Teman-teman udah tahu gak sih yang namanya EcoPrint? Jadi waktu itu ketika kami main ke desa Marga Cinta, kami main ke sebuah tempat untuk belajar dan memproduksi EcoPrint. Ada di Batik Dahon gitu. Nah, inilah penampakannya. Lokasinya enak banget dan kita bisa belajar di sini. Kita akan belajar bareng Bu Elin Herlina. Nah, ini kayaknya seharian akan mengikuti beliau nih. Oke. EcoPrint adalah teknik mencetak dan mempercetak warna dengan menggunakan bahan alami seperti tumbuhan, dedaunan, dan bunga. Teknik ini terkenal dengan nama eco dari ekosistem atau lingkungan hayati dan print berarti cetak. Nah, proses EcoPrint melibatkan menggunakan bahan alami seperti daun, bunga, dan ranting untuk membuat motif kontemporer pada kain atau kertas. Kemudian teknik ini dikenal karena tidak menggunakan alat seperti canting dan bahan malam, sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak merusak alam. EcoPrint telah digunakan dalam industri fashion dan juga dalam pembuatan packaging yang ramah lingkungan. Kali ini di Batik Dahon, kita akan mencoba mempelajari dan mengikuti aktivitas Bu Elin. Ini adalah studio beliau begitu ya teman-teman. Jadi kita akan lihat tuh prosesnya dan kita akan teman-teman bisa loh ambil kelas di sini. So no worries ya, ikuti aja di websitenya Pinus di www.pintunuswantara.com. Oke, sambil memperhatikan aktivitas Bu Elin, sebenarnya apa sih manfaat dari teknik EcoPrint bagi lingkungan? Baik, teknik EcoPrint ini memiliki manfaat besar bagi lingkungan. Antara lain, bisa mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. EcoPrint menggunakan bahan-bahan alami seperti daun dan bunga, sehingga mengurangi ketergantungan pada bahan kimia yang berbahaya. Kemudian, mengurangi jejak karbon. Dengan mengurangi penggunaan tinta berbahan kimia dan kertas biasa, maka EcoPrint membantu mengurangi jejak karbon dan limbah yang dihasilkan oleh industri percetakan. Kemudian, mendukung keberlanjutan lingkungan karena penggunaan bahan alami dalam EcoPrint membantu melindungi ekosistem dan sumber daya alam sehingga mengurangi dampak negatif terhadap dampak lingkungan. Daun Afrika nih nyarinya di mana Bu biasanya Bu? Banyak di hutan, di Pangandaran banyak sekali tumbuh. Daun Afrika, pohonnya memang pohon liar atau? Ya, pohon liar. Kalau di sini biasa dibuat pakan ternak. Ketemu Ibu jadi motif kain ya? Iya. Kita bikin yang teknik kukus ya. Nanti selama 2 jam kita kukus. Nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Ada kesulitan tertentu nggak Bu untuk metode kukus nih? Kalau untuk kesulitan kayaknya enggak juga sih. Cuma kalau kesulitan di musim kemarau ya mencari daunnya itu. Kita kesulitan mencari daun. Kalau untuk proses biasa masih bisa Dampak positif dari pembuatan EcoPrint terhadap fashion Bu apa ya? Apa namanya ya? Bisa apa ya? Bisa bikin mode sendiri. Dari untuk fashion EcoPrint dari EcoPrint ini. Jadi nggak ada yang nyamain Bu ya karena Iya. susunannya? Prosesnya satu-satu, nggak ada yang sama. Beda tangan, beda hasilnya. Meskipun sama-sama metodenya? Iya, benar. Sama-sama metode tapi tetap beda hasil. Kita tidak bisa memprediksi bagaimana hasilnya. Kemarin ada 3 orang. Ada yang bikin pewarna, yang nyetak berdua sama
Nah biasanya ini kan kain selebar ini pengaplikasiannya jadi apa biasanya? Biasanya untuk baju, untuk hijab, macam-macam sih. Untuk bawahan seperti yang gue pakai ini bisa juga ya? Bisa. Ini kulit kayu memberi efek warna apa Bu? Coklat atau ke hitam. Tapi gradasinya bagus sekali. Kayu apa ini kulitnya? Kulit kayu eukaliptus. Nyarinya gampang ya dari sini Bu ya? Agak susah juga sih. Kita beli dari Ciwidey. Berarti bakal mahal dong kayaknya nih. Itulah. Iya, itu tadi obrolan dengan Bu Elin ya. Jadi memang menarik banget teman-teman, karena selain mendorong penggunaan bahan ramah lingkungan, EcoPrint ini juga dapat digunakan dalam pembuatan kemasan ramah lingkungan, sehingga mendukung upaya pengurangan sampah plastik dan limbah. Jadi dengan manfaat-manfaat tersebut, teknik EcoPrint menjadi salah satu solusi ramah lingkungan yang dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dan industri. Oh iya, ada yang terlewat teman-teman tentang sejarah EcoPrint. Jadi EcoPrint ini adalah teknik cetak motif alami pada kain menggunakan bahan-bahan organik yang telah ada sejak zaman primitif. Teknik ini terkenal sejak 2500 tahun yang lalu di India, di mana orang-orang menggunakan tanaman seperti indigo untuk mewarnai kain. Teknik ini kemudian menyebar ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di Indonesia, batik EcoPrint mulai populer sekitar tahun 1980-an. Nah, pengembangan teknik ini terus berkembang di Indonesia, dengan daerah seperti Yogyakarta, Pekalongan, dan Solo menjadi pusat pengembangan batik EcoPrint. Kali ini, kami punya sebuah lokasi yang ada di Batu Karas, di Desa Margacinta tepatnya ya, bersama batik dahon ini. Oke. Teknik ramah lingkungan ini karena tidak menggunakan zat kimia berbahaya, namun keterbatasan bahan baku dan kondisi lingkungan membuat pengrajin terkadang kesulitan mendapatkan bahan baku yang berkualitas tinggi. EcoPrint juga memiliki peran edukatif dan budaya lingkungan yang penting. Jadi seni ini menghargai alam dan keunikan flora dan fauna di sekitar kita. Penggunaan bahan-bahan organik juga menjadi bagian dari upaya kita dalam menjaga lingkungan dan mengurangi resiko kesehatan teman-teman. Jadi teknik eco-printing terus menginspirasi inovasi berkelanjutan. Penggunaan bahan-bahan organik yang beragam dan kombinasi teknik seni serta sains memberikan kreativitas baru dalam seni dan fashion. Menarik banget ya? Oke, jadi setelah tadi kainnya dikasih daun-daun dan bunga-bunga, kemudian dilapisi dengan selebar kain, kayak masternya gitu untuk pewarnanya, dan kemudian digulung nih teman-teman. Ini menarik lagi karena habis ini akan ada proses kukus, yang tadi seperti Bu Elin bilang, ini akan dikukus selama 2 jam. Oke, jadi waktu di studio batik dahon ini ya teman-teman, waktu itu saya memperhatikan sebenarnya ini cocok banget untuk para ibu-ibu karena hasil karya ini tuh bisa dijual lewat Etsy atau lewat marketplace yang sifatnya internasional kayak gitu. Karena memang kekayaan flora di negara kita ini sangat kaya gitu ya. Jadi banyak banget motif yang berasal dari bunga, daun, dan tumbuhan yang lain yang ada di sekitar kita.
untuk menjadi motif kain seperti itu. Rata. Ya, setelah digulung, kemudian dilipat sedemikian rupa, kemudian dirapatkan dengan lakban nih ya. Karena habis ini akan masuk ke mesin kukus. Ya, akhirnya saya, Bang Ucok dan Kang Windu ingin mencoba juga untuk membuat motif. Jadi satu kain waktu itu kami bagi 3 untuk membuat motif masing-masing seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian setelah naruh berbagai macam bunga tumbuhan dan kayu, akhirnya Kang Windu mensegel kain kami dan kemudian masuklah ke proses kukus. Jadi ini dikukus bersama gitu ya, selama 2 jam. Nah, selama menunggu 2 jam itu kami ngapain aja? Oh tenang, Pak Asep punya jurus jitu, metode yang lain. Kalau mau tembus ke bawah ya udah buka aja plastiknya, nggak apa-apa. Kalau yang atas nanti kan ditutup lagi sama plastik nih setelah nyimpan daun teh. Tutup lagi plastik itu maksudnya supaya nggak hancurnya itu nggak hancur kemana-mana. Ya termasuk menempel ke pemukul. Oke teman-teman Sobat Pinus, perhatikan baik-baik ya adegan setelah ini. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, sudah jadi deh. Dan ternyata memang semudah itu ya. Benar-benar mudah karena waktu itu kami juga mencoba sendiri dan jadilah transfer warna dari motif tumbuhan ke tote bag gitu. Seperti yang diajarkan oleh Bu Elin. Dan ini bagus banget teman-teman hasilnya. Jadi sangat dianjurkan apa ya. Paling nggak sekali seumur hidup tuh nyobalah bikin eco print kayak gini. Oke, ini tuh hasilnya sangat custom dan sangat subjektif karena kita menaruh emosi ke dalamnya. Jadi tiap desain memang sangat berbeda dan tidak bisa dibuat massal persis sama. Nah, saatnya panen tiba. Inilah hasil panennya ya teman-teman. Ini adalah panen kami waktu itu yang berupa kukusan kain gitu ya, yang jadi bahan eco print dengan metode kukus. Bukan dengan metode yang dipukul dengan palu tadi. Nah, kalau metode yang dipukul dengan palu tadi teman-teman, itu namanya pounding printing. Jadi, itu merupakan teknik pembuatan motif pada kain dengan cara dipukul. Proses ini mengerjakan kain dengan teknik pounding ini, maksudnya, sangat sederhana sehingga banyak yang menggunakan cara ini untuk membuat eco print. Menarik ya? So, yuk sekarang kita lihat aja hasil panen dari kukusan kain tadi. Jadi teman-teman, setelah diambil dari mesin kukus tadi, itu langsung dibuka segelnya seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Bu Elin. Ini kondisinya panas ya teman-teman, karena ya gimana nggak panas, 2 jam dikukus gitu kainnya. Jadi ya harus sabar dan tenang gitu. Kemudian Pak Asep langsung sigap membantu karena ini memang barang panas gitu. Barang panas ya, memang panas teman-teman. Karena nanti teman-teman lihat sendiri habis ini gambarnya ya, seberapa panas kain itu setelah dikukus gitu. Tadi mah di syuting aja sih, aku menjadi ayah si bapak. Ya atuh mereka sorting kurang. Nah, inilah saat yang paling menarik dalam proses eco print menurut kami waktu itu. Jadi ini adalah moment of truth. Jadi ini adalah membuka tabir gitu, membuka hasil dari apa yang kami kerjakan gitu ya. Jadi semua bunga, daun, ranting, kayu, semua yang kami tempelkan menjadi sebuah motif
ini adalah hasilnya. Dan di video ini tidak ada perubahan warna, maksudnya warnanya tidak dibikin menjadi jadi lebih bagus atau apa, ditambah saturasinya atau apa. Ini benar-benar natural ya teman-teman. Lightingnya pun pakai lighting yang ada waktu itu di studio Batik Dahon. Jadi ini gambarnya sangat jujur. Dan kemudian kami dengan senang hati meremove atau mengambil daun-daun yang sudah dikukus. Tapi ada satu kayu yang kami simpan lagi untuk dipakai di proses berikutnya ya teman-teman. Kayu eukaliptus tadi kalau nggak salah. Nah, ini adalah motif yang tercipta dari apa yang ditaruh tadi sore sebelumnya. Karena saat ini sudah malam ya kami mengerjakannya. Jadi ini sangat menyenangkan. Yung sok isin teh. Buka pinan isin nawaranana. Isin teh masa teh kieu isin. Mending usaha sorangan, mending kudu minta modal ka batur ka bisikit. Sisa daunnya ini bisa bikin kompos ini. Ini. Jadi nggak ada yang terbuang. Ya limbah-limbah pewarna juga kan dari alam. Nah, itu meskipun dibuang di tanah nggak jadi rusak tanahnya. Iya, jadi go green. Ini tinggal disimpan aja, dicampurin sama unsur-unsur lain itu jadi kompos. Nah, begitu tadi penjelasan Pak Asep tentang betapa ramah alam si EcoPrint ini. Sekarang adalah unboxing. Setelah dikukus 2 jam setengah. Apa yang terjadi? Nah, ini adalah saatnya unboxing oleh Kang Windu. Inilah unboxing dari kain yang kami create tadi ya teman-teman. Antara saya dari Pinus, kemudian Bang Ucok sebagai vendor kami, dan Kang Windu sebagai anak lokal gitu ya, akamsinya sana. Dan wow, lihat tuh asapnya tuh. Ini memang kainnya cukup panas ya teman-teman. Bahwa dikukus 2 jam itu cukup ngaruh banget terhadap kainnya. Ini motif Jogja. Dan bagi saya waktu itu ini adalah hal yang cukup mendebarkan karena ketika mengangkat kain pelapis itu kita lihat aja nih, lihat deh. Pegang bawahnya. Oke. Kuningnya keren. Oh. Wow, hati kami sangat berbunga ketika melihat hasilnya teman-teman. Jadi ternyata kain yang putih tadi bisa berubah warna menjadi seperti ini. Dan motif yang kami taruh di atas kain ternyata bisa menjadi motif seperti batik. Dan kemudian saya angkat satu persatu bahan-bahan alam yang tadi sore saya taruh di atas kain yang berwarna putih. Yang sekarang setelah dikukus 2 jam itu telah berubah warna menjadi warna apa ini? Warna krem ya. Dan dengan membentuk motif yang tadi saya bentuk begitu teman-teman. Wow, ini keren banget sih. Oh, jadinya gitu ya? Ini terang. Oke. Waduh, gagal proyek gua. Silahkan. Oh, ini buat motif depan tuh belakang. Nah, ini buat mana bagus. Oh, ini Poin kaki, boleh dirinya. Ya, yang namanya pemula teman-teman ya. Tadinya memang saya ingin membuat motif yang terbaca sebagai tulisan Pinus begitu. Nah, bayangkan teman-teman kalau kita bisa membuat sebuah motif untuk sebuah kain yang bakal jadi rok, bakal jadi kemeja, bakal jadi topi, bakal jadi kaos, dan itu bisa kita buat gitu, kita bikin sendiri gitu. Nah, sampai di sini dulu teman-teman, Sobat Pinus. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe buat teman-teman yang belum subscribe ya. Jangan lupa kita bisa belajar di sini bersama Batik Dahon dan Pinus. Dan segini dulu, yuk cus bareng Pinus.